Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya bagai matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, dalam dokumen Vita Konsekrata nomor 15, peristiwa Injil hari ini dikatakan begini. Peristiwa kemuliaan Tuhan di gunung menandai saat yang menentukan dalam pelayanan Yesus. Peristiwa itu ditandai pewahyuan yang meneguhkan iman para murid, menyiapkan mereka bagi tragedi salib, dan melambangkan kemuliaan kebangkitan. Misteri itu tiada hentinya dihayati oleh gereja. Umat peziarah menuju perjumpaan dengan Tuhannya hari ini dan sampai akhir. Umat Allah yang terkasih, penampakan kemuliaan Yesus terjadi sesudah selang waktu yang cukup bagi ketiga murid untuk memikirkan 2 hal. 2 hal itu harus kita pikirkan dan kita hayati. Pertama, pemberitahuan sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Itu inti, sumber puncak iman kita. Yang kedua, sikap kita, syarat-syarat mengikuti Dia, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan berani berkorban demi Dia, artinya mengikuti Dia. Dari pihak para murid, iman itu membutuhkan komitmen. Iman merupakan komitmen.
bukan hanya perasaan sesaat. Kalau kita simak bacaan pertama mengenai Abraham yang hari ini kita dengar, perintah Tuhan untuk pindah dari negerinya, ia akan menjadi bapa bangsa besar, menjadi berkat bagi yang lain, menjadi berkat bagi semua orang. Semua yang dilakukan Abraham perlu komitmen. Begitu juga kita pengikut Yesus juga butuh komitmen. Peristiwa penampakan kemuliaan Yesus di gunung menolong kita. Kita, murid-murid Tuhan, harus melihat wajah Yesus dalam hidup kita. Seperti dulu para murid melihat wajah Yesus bercahaya bagai matahari. Dulu dalam perjanjian lama, seperti di kaki gunung Sinai, umat perjanjian lama melihat wajah Musa bercahaya. Waktu itu Musa yang baru saja berbicara dengan Tuhan, turun membawa loh perintah Tuhan. Kali ini Yesus tampil sebagai Musa yang baru, yang membawakan sabda Tuhan dalam dirinya, juga dalam seluruh kehidupannya. Yesus adalah putra terkasih Allah, dengarkanlah dia. Kalau Yesus adalah putra terkasih, apakah dia juga mengalami ketakutan? Jawabannya iya. Nanti di Taman Getsemani, Yesus merasa kerapuhannya sebagai manusia, seperti ditinggalkan Bapanya. Murid-murid pun lari, tetapi Yesus tetap komitmen. Dan dalam seluruh pelayanan Yesus, ia menghadirkan wajah Allah yang bercahaya dengan cara yang bisa dimengerti semua orang, yakni melayani kebutuhan orang yang datang kepadanya, meneguhkan orang yang ragu, menyembuhkan orang yang sakit, berempati dengan orang yang lemah, dan ikut menanggung kelemahan manusia. Dialah yang menanggung kelemahan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Apakah kita sebagai murid-murid Yesus juga mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran yang kadangkala seperti ditinggalkan Bapa, ditinggalkan orang-orang terdekat kita? Kita perlu komitmen dan tidak usah takut. Bukankah ada ungkapan, bila satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Tidak ada jalan buntu bagi orang beriman. Tidak boleh ada keraguan bagi orang yang percaya kepadanya. Semuanya yang dialami Yesus sesungguhnya karena Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus membuat Yesus dapat memperkenalkan Allah sebagai Bapanya. Nanti di padang gurun, Roh Kudus tetap mendampingi Yesus. Dan kemudian Yesus mengirim Roh Kudus kepada semua muridnya. Kita semua dibimbing Roh Kudus. Apakah kita terbuka kepada Roh Kudus supaya menjadi teman perjalanan hidup kita? Ada kata pesan terakhir ketika Yesus turun dari gunung. Yesus berpesan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes agar tidak bercerita kepada siapapun sebelum kebangkitan terjadi. Pesan itu maksudnya juga berlaku bagi kita. Mari kita dalam masa Prapaskah Retret Agung 40 hari ini memperoleh pengalaman batin mengenai kebangkitan yang mengatasi kematian, mengalami pengalaman iman bahwa penderitaan, bahwa ketakutan, bahkan kematian akan dikalahkan oleh Yesus. Masa Prapaskah, waktu yang tepat bagi kita untuk merenungkan dan menimba kekuatan dalam peristiwa kemuliaan Yesus di gunung. Mendengarkan Yesus sebagai putra terkasih Bapa, juga mengikutinya dalam jalan salib, dan pesan itu akan kita rayakan dalam peristiwa Paskah. Mari kita berdiri, kita berbaharui iman kita.